Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, ini terima kasih sudah hadir sama-sama dengan kita. Selamat datang di On the Car Podcast. Nah, On the Car Podcast ini edisi pertama. Kami lakukan ini untuk menginspirasi banyak orang dari kehidupan orang-orang yang mungkin selama ini tidak terekam oleh kamera. Nah, untuk itu biar dia bisa menjadi berkat semua orang yang melihat, belajar dari figur-figur yang ditampilkan di dalam podcast saya ini. Dan pagi hari ini, kesempatan yang pertama ini, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Kita kenal dengan Om El Asamau. Nah, saya Denny Lalitan sangat terhormat ketika Pak El Asamau itu bisa mau tampil di podcast saya yang perdana ini. Untuk teman-teman semua ketahui, Pak El Asamau ini, kita kemarin kenal Pak El Asamau sebagai orang pertama di NTT nomor 1 yang mendapat kesempatan merasakan COVID-19. Jika hari ini kita tahu angka sudah mencapai puluhan ribu, begitu, maka Pak El Asamau yang orang Alor ini adalah orang pertama di NTT, begitu. Ya, saya tidak bisa bilang ini prestasi, tetapi Tuhan kasih kesempatan Pak El Asamau untuk mencicipi menjadi orang pertama yang bisa merasakan kedahsyatan COVID-19 di NTT. Nah, kembali ke podcast kita. Pak El Asamau, hari ini kita ada di tempat yang luar biasa ini. Kita ada di satu tempat di Kabupaten Alor yang namanya Kanaikai. Dia masuk Kecamatan Alor Selatan. Kita di antara sawah-sawah, begitu. Yang tentunya membuka inspirasi baru kita. Kembali ke Pak El Asamau. Pak El Asamau ini asalnya dari Alor atau datang dari Jakarta, Pak El? Ya, jadi saya memang sebenarnya Alor asli. Yes. Dari salah satu kecamatan di Alor Timur Laut, Bukapiting, besar di sana, dan memang orang tua asli dari Alor. Jadi bapak dari Bukapiting, mama dari Pulau Buaya. Wes, mantap. Ya. Jadi Pak El ini dari kecil memang akrab dengan kondisi seperti ini ya, di desa begitu, di sawah, atau memang lahirnya sudah di Kalabahi dan mencicipi pendidikan yang bagus? Ya, tentu saja tidak. Jadi waktu masih kecil itu memang sempat tinggal di sawah karena orang tua pikir kalau dari kampung ke sawah itu kan habis waktu cukup lama. Jadi alangkah lebih baiknya semua tinggal di sawah sehingga kerja itu bisa dari pagi sampai malam full di sawah. Jadi sambil belajar sambil pacul jadi petani juga. Iya, jadi waktu itu lebih banyak ya bermain. Jadi yang kerja orang tua. Kalau kita yang anak-anak lebih banyak cari udang, cari ketam, kepiting, ikan lele. Luar biasa, luar biasa. Jadi sebetulnya teman-teman Bapak Ibu yang menonton podcast ini, saya kadang-kadang merasa kasihan dengan anak-anak zaman now. Mereka tidak lagi merasakan kondisi yang orang-orang seperti Pak El dan saya rasakan. Bermain di kali, cari udang di kali, itu pasti membuka nostalgia. Ada sukacita tersendiri buat kami-kami yang dibesarkan di desa, di kota-kota kecil. Kemudian Pak El, kok bisa Pak El ini perjalanannya bagaimana? Ceritakan sedikit pendidikan begitu. Saya dengar Pak El sempat jadi PNS juga, jadi lurah. Terus kemudian ada satu saat Pak El dapat kesempatan, ini sempat mencicipi Amerika juga ya, sekolah lanjutan, Tuhan buka jalan sampai di Amerika. Itu ceritanya bagaimana? Karena tidak semua orang itu dapat kesempatan sampai Amerika.
ada yang dapat kesempatan bermimpi, minta maaf, bermimpi saja tidak berani sampai Amerika. Ceritanya bagaimana Om El bisa sampai di Amerika, apalagi di Washington ini, bukan main-main. Bagaimana Om El? Ya, jadi saya sebenarnya merasa beruntung, merasa diberkati sekali karena kalau saya sendiri mungkin tidak bisa begitu. Jadi ketika ada pembukaan penerimaan beasiswa saat itu saya coba lamar dan ya saya beruntung karena memang sudah siap. Saya sudah coba belajar bahasa Inggris walaupun terbatas, berkas-berkas yang lain semua saya siap sehingga ada kesempatan klop. Saya dapat kesempatan itu dan semua dibiayai. Saya berangkat ke US untuk belajar. Dengan istri anak juga ya. Waktu itu kan Om El sudah menikah ya. Iya, jadi puji Tuhan sekali saat saya berangkat, saya adalah angkatan terakhir yang mana S2 master itu masih dibiayai oleh beasiswa. Wah, Setelah saya sudah tidak ada kecuali yang doktoral. Wow. Sehingga istri anak bisa ambil kesempatan untuk sama-sama di US. Sehingga kuliah kalau didampingi istri itu kan pasti lebih fokus begitu ya. Baik, lanjut Amerika bagaimana? Iya, jadi di US banyak pengalaman yang saya dapat sebenarnya. Yang paling berkesan adalah ketika lihat kehidupan di sana, mereka tidak 100% sama dengan kita di Alor, dan ada beberapa hal yang buat saya berpikir bahwa saya bersyukur sekali tinggal di Alor, jadi warga Indonesia, karena ya dari budaya, dari pergaulan dan lain sebagainya lebih enak ada di Alor. Oke, terus apa nilai-nilai positif yang Om El bisa dapat di Amerika? Karena saya dengar Om El juga dapat banyak kesempatan ketika di Amerika jadi pengurus Ikatan Mahasiswa Indonesia di Amerika, mendapat kesempatan masuk di White House, terus kemudian bisa bertemu dengan bahkan Pak Jeffrey Ukore yang wali kota Kupang, bahkan Ibu Sri Mulyani, seorang Menteri Keuangan yang legend ini saya pikir. Bagaimana Om El? Jadi kalau khusus dengan Ibu Sri Mulyani, saat itu beliau pas beralih status dari Direksi Bank Dunia ke menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, posisi sebagai pengurus, waktu itu saya sebagai Vice President di Perhimpunan Mahasiswa di US, Permias, saya ketemu banyak pejabat dan salah satunya yang buat saya sangat terkesan adalah dengan Pak Jeffrey Ukore. Waktu itu beliau kapasitas sebagai wali kota, karena keberhasilan untuk pelayanan publik diundang bersama 5 wali kota lainnya, diundang ke US untuk studi banding sekaligus ada pelatihan di sana. Wow, luar dan biasa. saya dapat kesempatan 2 hari mengantar beberapa wali kota keliling, jadi sebagai tour guide begitulah untuk para pejabat ini. Dan ketika sama-sama dengan mereka, saya mulai belajar, oh ya ternyata menjadi pejabat, pelayan masyarakat, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk kebaikan banyak orang. Selain kuliah di sana juga, Om El jangan-jangan itu di White House sempat bertemu dengan si Obama kok? Iya, jadi waktu sampai memang ada peralihan, tidak sempat ketemu, tapi puji Tuhan saya karena menjadi salah satu pengurus dan mendapat privilege, mendapat kesempatan untuk masuk sampai di dalam Gedung Putih. Jadi tempat itu kan biasanya orang cuma berdiri di depan, foto dari halaman, baik itu di depan, belakang, tapi saya bisa masuk sampai di dalam, melihat tempat kerjanya Presiden US, dan juga ruang-ruang bersejarah termasuk tempat di mana disemayamkannya John F. Kennedy saat itu. Dan itu luar biasa. Jadi saya pikir, aduh, jauh-jauh dari Alor sampai bisa masuk di sini ini karena kemurahan Tuhan saja sebenarnya. Luar biasa, Tuhan baik. Nah, kita bicara sedikit tentang kampus. Om El, kampus kalau saya tidak salah ingat ambil kebijakan publik ya, S2-nya ya. Kondisi kampus bagaimana di sana? Banyak orang Indonesia juga atau dari mana-mana saja di sana? Baik, jadi di US itu masih minim sekali untuk student atau pelajar dari luar negeri. Nah, memang sekarang mulai dibuka, diupayakan, karena suatu syarat kampus itu terakreditasi dengan baik adalah ketika dia punya diversity, dia punya banyak sekali student dari berbagai tempat. Dan di kampus kita memang masih cukup banyak orang-orang natif, orang-orang lokal di sana, dan kita justru yang merasa jadi bule di sana. Dan pada saat itu baru saya mulai berpikir bahwa oke, masuk ke dalam suatu
wadah pendidikan yang menampung berbagai latar belakang mahasiswanya, itu hal yang luar biasa. Kita belajar banyak. Saya ketemu teman dari Afrika, dari Brasil, dari China, dari Jepang dalam satu kelas, mendengar perspektif dari berbagai negara, dan itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Anak kampung Bukapiting, Bapak Ibu netizen yang menonton podcast saya ini. El Asamau, anak dari kampung Bukapiting, Tuhan pimpin mendapat kesempatan kuliah, menuntut ilmu sampai ke Amerika, jantung Amerika ini di Washington. Sekaligus beliau mendapat kesempatan untuk menjadi warga dunia, bukan cuma warga Bukapiting, tetapi warga dunia, karena berjejaring dengan sekian banyak teman-teman dari berbagai negara. Tentunya itu membuka wawasan seorang El Asamau, sehingga melihat dunia begitu luas. Nah, Om El Asamau, ini ada pertanyaan berat. Jangan-jangan karena wawasan yang begitu luas, melihat dunia begitu luas, akhirnya membuat Om El Asamau merasa dunia birokrasi sebagai seorang PNS di satu kabupaten kecil di ujung NTT ini menjadi terlalu kecil buat seorang El Asamau. Sehingga yang saya dengar Om El sudah memutuskan untuk resign dari PNS dan memasuki dunia baru, dunia swasta sebagai seorang entrepreneur, kemudian juga sebagai saya dengar bergabung di UNESCO ya. Iya, WHO. WHO, sorry. Bergabung di WHO, kemudian ada menjalankan sekian banyak fungsi-fungsi sebagai pekerja sosial. Saya minta ada ya cerita sedikit di situ, tapi sebelum itu karena saya pikir ini pertanyaan cukup berat, sebaiknya Om El minum kopi sedikit. Kita minum kopi sedikit baru kita lanjutkan. Dalam masa pandemi ini saya pikir ya rekomendasinya kita cukup buka masker 5 detik aman. Baik, kita lanjut. Silakan Om El. Pergumulannya seperti apa itu? Keputusan untuk resign itu memang bukan baru, tiba-tiba kaget tidak. Jadi sudah sejak tahun lalu didiskusikan khususnya bersama dengan istri, dan keputusan ini harus diambil. Mungkin karena wawasan tadi yang sempat Bapak Denny sebut, tetapi saya pikir bahwa bekerja, berkontribusi, mengabdi itu bisa dari mana saja. Jadi ASN adalah suatu kebanggaan untuk saya karena pernah mengabdi, bahkan dididik khusus untuk itu. Mau bilang jadi aparatur sipil negara ya di IPDN iya, itu ya. Di IPDN itu dididik khusus untuk itu. Tetapi ada hal-hal yang memang saya harus keluar dari sana sehingga saya bisa bebas berekspresi. Bebas ini dalam artian bahwa saya punya banyak waktu, saya bisa mengeksekusi setiap rencana dan target-target saya ke depan, dan juga saya bebas untuk melangkah kemana saya mau pergi. Begitu. Tapi apakah sebagai PNS ini Pak El merasa itu buang-buang waktu saja? Oh tidak, ya? Tidak. Jadi di fungsi sebagai SN bagi saya adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Kita ada di sana. Tetapi saya tuh melihat, karena sekarang saya aktivitas ada di sosial dan juga ada mulai berwirausaha. Nah, tetapi lebih banyak di sosial. Nah, di sosial ini saya ternyata bisa membantu dari banyak sudut, dari banyak sisi. Apalagi dengan jejaring yang tadi Bapak Denny sebutkan, teman ada di mana-mana, dan saya rasa kalau biasa Bapak Denny dengar orang bilang saluran berkat ya. Pipa saya itu kecil gitu. Tapi ketika saya mulai masuk ke dunia sosial dengan teman yang begini banyak, wow, salurannya itu semakin lebar, semakin besar. Jaringan semakin terbentuk banyak. Begitu. Dan satu lagi, kenapa saya berani ambil keputusan? Karena seperti semua orang ketahui bahwa masuk di ASN itu susah sekali. Dan kemarin mau lepas pun juga saya rasa susah sekali saat itu. Pergumulan cukup berat ya. Saya takut 2 bulan, 3 bulan saya akan menyesal. Puji Tuhan sampai sekarang tidak. Tetapi saya melihat banyak orang, khususnya di US, itu mereka
berganti pekerjaan itu hal yang biasa. Begitu. Berganti pekerjaan hal yang biasa, yang menjadi dasar mereka adalah bagaimana mereka itu bahagia. Ya. Bahagia dengan pekerjaannya dan dampak yang mereka kerjakan. Ya. Artinya sebagai PNS juga oke, tidak ada Iya. masalah, bagus, pekerjaan yang bagus sekali, mulia juga. Betul. Sebagai wira swasta juga mulia, tergantung kita lebih cocok di mana. Betul. Hanya Manusia memang itu harus kan tahan banting. Kalau saya baru belajar, oh wow, ternyata saya harus menemui banyak tantangan yang ada di depan. Menjadi seorang wira swasta itu ya sama dengan kita buka jalan baru di tengah hutan belantara. Ya, kuncinya belajar. Kuncinya belajar, jangan pernah berhenti belajar. Yakin bahwa diri ini bisa. Ya. Jadi seringkali saya selalu bilang ke diri, pasti bisa, pasti bisa. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan atas pimpinan Tuhan semua. Iya. Ya, tantangan tentu Masih pasti ada, tantangan masih tetapi ada. Tetapi kita jalan saya lebih terus. siap, saya merasanya lebih siap Ya. saja. Ya. Jadi Om El punya prinsip yang saya dengar bilang apa? Just do it, begitu ya? Ya, itu Apa sebenarnya maksudnya dari itu Bapak just do Deni. it? Jadi ketika ada rencana, biasanya saya habiskan waktu di banyak untuk berpikir, merencanakan begitu. Tapi kalau sudah saatnya untuk action, ya sudah, lakukan saja. Action. Jangan tunda-tunda Iya, lagi. jangan tunda-tunda lagi. Kuncinya di perencanaan Oke. tadi. Sepakat itu. Oke. Sekarang berarti statusnya sudah sebagai seorang entrepreneur ya. Iya. Ya, sekarang Iya. kesibukan Om El apa saja yang bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain supaya mari kita mendapat energi Iya. untuk membangun daerah ini. Baik, jadi ketika saya melihat setelah terlepas, wow, ternyata banyak sekali potensi yang ada di Alor. Dan memang jauh-jauh hari saya ini sudah mulai tertarik dengan dunia wirausaha selain kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Karena saya pikir kita mau berbuat terhadap orang lain, melakukan sebuah kegiatan sosial, ya kita harus kuat juga secara finansial. Sepakat. Jadi, bagaimana saya bisa dapat finansial selain dukungan dana dari teman-teman, dari donatur, saya juga sementara berwirausaha. Jadi, berwirausaha ini memang sudah berjalan cukup lama. Dan jatuh bangun dari hampir yang saya hitung sekitar 20-an jenis usaha yang sudah saya lakukan. Entah itu sebelum berhenti, resign dari ASN, atau setelah itu, dan hampir sebagian besar gagal. Jadi dunia usaha bukan barang baru. Iya, begitu. iya. Ya, jatuh Sebagian bangun, besar jatuh gagal bangun. dari 20-an lebih, dan puji Tuhan ada 3 yang berhasil. Apa itu 3 berhasil? Baik, jadi 3 itu di pendidikan, walaupun terganggu dengan COVID sekarang menjadi dampak, kami bentuk lembaga pendidikan dan itu cukup menghasilkan. Dan juga kegiatan penangkapan, jadi dengan keluarga kita buat kapal lampara, lalu kita menangkap ikan. Luar Dan biasa. ya kapasitasnya bisa ton, dan itu cukup membantu. Dan sekarang kami lagi ada fokus di dunia peternakan. Jadi kita buat farm, di sana ada sapi, kambing, dan ternak lainnya. Juga ada tempat pakan yang mana bisa supply kebutuhan-kebutuhan pakan, bukan untuk kita sendiri tapi untuk yang lain juga. Toko pakan juga ya? Toko pakan ternak, juga. toko Pakan, pertanian jadi ada gitu. pertanian, peralatan pertanian, dan juga perikanan. Kebetulan kita bergerak di perikanan. Jadi saya lihat potensi, ya dengan pandemi COVID ini kita harus kembali ke alam, kembali ke potensi alam begitu. Tentunya tidak sampai merusak alam, tetapi kita punya rumput yang banyak. Tadi sepanjang jalan dari Kalabahi ke Kanaikai, saya lihat daun kaliandria banyak, lamtoro dan lain-lain. Nah ini kalau dibiarkan kering, jatuh lagi ke tanah kan sayang sekali. Padahal Sepakat. kalau dikonsumsi oleh kambing, oleh sapi, bisa menghasilkan sebenarnya. Kemudian Om El, yang menarik tadi kita sempat bicara Om El, sekarang menurut saya ada 2 kegiatan yang sangat menarik. Yang satu Om El sempat ada sementara menjalani namanya rumah singgah ya buat ODGJ Oke, ya. ya. Apa namanya itu. Kemudian juga ternyata setelah resign dari PNS, Om El dilirik oleh satu lembaga tingkat dunia, ini tidak main-main begitu. iya. Jadi dari UN ya, ini kan WHO, lembaga di iya. bawah UN ini berarti Iya. ya, WHO yang minta kesediaan begitu Iya. untuk Om El melakukan sesuatu. Apa sih kira-kira kita Baik. kepingin tahu nih apa Baik. dua itu, coba Baik, ceritakan jadi sedikit. sebelum resign itu memang saya sudah bergerak di ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, karena
adik pernah mengalami itu dan kita sembuhkan. Jadi ini lebih karena pengalaman pribadi. Dan Kemudian tergerak begitu iya, ya? tergerak juga secara kebetulan. Ketika ke Mainang saat itu di tempat ini di pasar tari itu ketemu dengan satu ODGJ namanya Weli, dan saya pikir kondisinya sama persis dengan adik yang sudah sembuh. Kita harus bawa ke rumah, ke Kalabai, dan kita coba buka satu tempat khusus untuk mereka, dan berdirilah rumah asuh ODGJ Weli. Dan saya sempat ketemu Weli. Saya pikir Weli sudah jauh membaik. Satu saat nanti kita podcast dengan Weli. Bisa sekali, siap. Oke, Iya. lanjut. Itu Dan lanjut, ya. iya, dengan aktivitas sosial seperti itu, teman-teman mulai menginformasikan kepada yang lain bahwa di Alor ada lembaga khusus untuk ODGJ, dan terdengarlah kepada teman-teman yang ada di WHO juga, dan mereka coba ajak untuk bagaimana bisa mendata kebutuhan-kebutuhan yang disabilitas termasuk ODGJ yang ada di Alor. Sehingga kita lagi pimpin pegang proyek, mungkin dalam bulan ini masih PPKM, jadi belum berjalan aktivitasnya, tetapi semua persiapan sudah dilakukan. Dan saya sangat bersyukur karena ini sepertinya menunjang apa yang sudah kami lakukan selama ini. Begitu. oke, baik. Jadi kerja jalan, Iya, cari untung jalan, iya, usaha jalan, usaha jalan, sosial pekerjaan jalan. sosial jalan. Jalan, betul. Begitu. Puji Tuhan, ini yang kita mau menjadi Pak El menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, orang-orang muda yang lain juga yang ada di Alor, bahwa jika seorang El Asamau mampu keluar dari areal persawahan Iya. menuju Washington DC, dan sekarang Tuhan panggil pulang untuk membaktikan ilmunya, membaktikan dirinya untuk kehidupan banyak orang. Kita akhiri podcast kita hari ini dengan seorang El Asamau, anak kampung Bukapiting yang menjadi warga dunia, mempunyai jaringan di mana-mana. Terima kasih semua yang sudah menonton podcast ini. Saya Denny Lalitan, On The Car podcast episode pertama, Keren. El Asamau. Terima putra kasih untuk kesempatannya. Bukapiting. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Salam Salam. sejahtera buat kita semua. Salam. Tuhan memberkati.